kuliah aspek hukum bisnis dalam Islam memberikan gambaran yang komprehensif bagi mahasiswa untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan berbagai kondisi hubungan transaksi ekonomi dan bisnis dalam kaidah ekonomi Islam, serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat yang dilihat dari pendekatan hukum, ekonomi, dan bisnis Islam. Berikut adalah dokumentasi proses perkuliahan mata kuliah aspek hukum dalam Islam dengan pembahasan mengenai kasus-kasus ekonomi yang sedang tren dan menjadi keresahan masyarakat yang aspek hukumnya masih dipertanyakan. Bisnis saudara operasional pinjaman online alias pinjol ilegal makin menjadi. Sementara itu, Bareskrim Polri menyita uang sebanyak 20 miliar rupiah lebih terkait kasus pinjaman online ilegal. Kita ke sorotan lain, saudara. Perusahaan jasa pinjaman online ilegal memiliki sistem untuk menyebarkan pesan tagihan kepada dan Menko Polhukam Mahfud MD meminta korban pinjaman online atau pinjol untuk tidak membayar hutang pembayaran. Menurut Mahfud, secara hukum perdata, pinjol merupakan perusahaan yang tidak sah. Salah satu contoh kemajuan ekonomi di era globalisasi ini adalah sistem keuangan, yang pada dasarnya adalah tantangan penting dalam perekonomian. Beberapa perkembangan antara lain pinjam-meminjam uang di sektor perbankan. Tapi bagaimana dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi di dunia perbankan, seperti administrasi yang sulit dan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk meminjam uang. Pinjaman online menjadi cara cepat dan menjadi pilihan masyarakat saat ini dalam mencari alternatif kebutuhan dalam meminjam uang. Namun, tak jarang masyarakat justru terjebak dalam kasus penipuan, pencurian data diri, dan kerugian yang tak sedikit. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Keteledoran pemerintah kah? Atau justru ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana struktur pinjaman online pada aslinya? Lalu, bagaimana sebenarnya aspek hukum dalam pinjaman online? Bagaimana OJK mengatur tren pinjaman online ini? Lalu, aspek agama. Seperti apa aspek hukum pinjaman online dalam agama Islam? Berikut adalah video pembelajaran mengenai aspek hukum dan bisnis Islam dengan judul Pinjaman Online. Lihat deh, isi mading semuanya tentang pinjaman online. Kayaknya emang lagi hits banget deh pinjaman online sekarang. Iya, Ri, sekarang tuh pinjaman online tuh lagi banyak banget peminatnya. Apalagi sekarang lagi di masa pandemi, banyak banget orang yang kena PHK. Dan sekarang tuh lagi di masa pandemi, banyak banget orang yang kena PHK. Dan gak jarang juga sih dari mereka lebih memilih pinjaman online sebagai jalan pintas. Tapi sebenarnya gimana sih sistem pinjaman online itu? Terus kalau kita mau ngajin pinjaman online itu, gimana caranya? Lihat deh, ini ada QR barcode loh untuk tahu informasi lebih lanjut tentang pinjol. Gimana kalau kita cari tahu? Lumayan kan nambah pengetahuan? Ya udah, coba kita scan dulu. Definisi pinjaman online. Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Sebuah jenis pinjaman yang bisa diajukan secara online lewat aplikasi di smartphone dengan proses pencairan dana yang cepat. Disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terlihat pada masifnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan. Tak terkecuali saat meminjam uang. Masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman. Seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi. Pemohon kredit dapat mengirimkan syarat secara online, bahkan wawancara kelayakan kredit dilakukan melalui telepon. Cukup mengakses website fintech. Transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.
online ini bisa dijadiin alternatif yang cepat buat kita yang butuh dana dengan jangka waktu cepat. Tapi sadar nggak sih, Ri, sekarang tuh masih banyak keresahan masyarakat tentang pinjaman online. Kayak gimana landasan hukum pinjaman online, hukum pinjaman online. Nah, daripada kita pusing mikir yang berdua, mending kita diskusi sama anak kelas yang lainnya. Untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis Islam kita juga kan lagi ngebahas tentang pembahasan lagi hit sekarang. Ya udah, mereka di sana tuh. Coba kita tanya mereka yuk. Yuk. Iya, tenang itu. Iya. Gimana tuh? Tentang pinjaman online ya? Oh, yang untuk pinjaman gitu. Pinjaman online. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain? Lagi sibuk nggak? Enggak. Lagi santai aja. Kalian tahu nggak sih berita yang lagi tren itu yang ada di Mading sampai ada karikaturnya tentang pinjaman online? Nah, tadi kami berdua baca, kami jadi penasaran deh, gimana sih tentang pinjaman online tuh, gimana landasan hukumnya? Wah, benar teman-teman, saya kebetulan habis membaca tentang aspek hukum dalam bisnis mengenai pinjaman online. Menurut hukum Islam, pinjaman online itu syaratnya syah. Tetapi teman-teman, kita sebagai seorang muslim tidak dianjurkan untuk hutang piutang. Mengapa demikian? Karena bisa menimbulkan riba. Teman-teman ada yang tahu riba? Bahkan teman-teman, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu bai'ah wa haramana riba. Artinya teman-teman, Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi Allah juga mengharamkan riba. Tidak hanya itu teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam kepada kita untuk tidak melakukan praktik riba, di mana dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah melaknat orang yang melakukan praktik riba, dua saksinya yang punya dana maupun yang meminjam, mereka itu semua sama berdosa. Tidak hanya itu teman-teman, dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengancam bahwa dosa riba ini lebih banyak daripada 36 kali dosa berzina pada ibu sendiri. Maka dari itu kita tidak dianjurkan untuk mendekati perbuatan riba teman-teman. Dan selain itu, dalam undang-undang juga telah terdapat pasal yang mengatur tentang pinjaman online. Pasal 29 junto atau JO 45B Undang-Undang ITE untuk menjerat pelaku penagihan intimidatif terhadap nasabah pinjaman online. Pasal 29 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik, dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Pasal 45B Undang-Undang 19/2016. Pasal 32 ayat 2 junto atau JO, pasal 48(2) Undang-Undang ITE menjerat pelaku penyebaran data pribadi nasabah pinjaman online. Pasal 32 ayat 2 junto atau JO, pasal 48 ayat 2 Undang-Undang ITE menjerat pelaku penyebaran data pribadi nasabah pinjaman online. Dan pasal 378 KUHP untuk menjerat tindakan penipuan yang dilakukan oknum perusahaan pinjaman online. Nah, kita juga harus teliti untuk melakukan pinjaman online yang telah diberikan izin dan diawasi oleh OJK ya teman-teman. Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK 01/2016 tahun 2016 tentang layanan pinjaman-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menerapkan bahwa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Oh, ternyata banyak juga ya landasan hukum tentang pinjaman online ini.
Nah, dari MUI juga ada landasan hukum yang harus kita perhatikan dan tidak bisa kita tinggalkan. Nah, landasan hukumnya menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia antara lain: 1. Perbuatan pinjam meminjam atau hutang piutang merupakan akad dari tabaru yang artinya kebajikan atas dasar tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidaknya bertentangan dengan syariat Islam. B. Sengaja menunda pembayaran hutang bagi mereka yang mampu, hukumnya haram. Ketiga, memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia aib seseorang bagi mereka yang tidak mampu membayar hutang adalah haram hukumnya. Adapun bagi mereka yang memberikan keringanan ataupun penundaan bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk membayar hutang adalah perbuatan yang dianjurkan. Keempat, pelayanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba haram hukumnya, meskipun atas dasar sukarela. Jangan bilang kalian lupa, kan kita udah pernah belajar tentang pinjaman online pada pertemuan mata kuliah aspek hukum dalam Islam. Pada ingat nggak sih? Yang itu. Nah, di situ kita diajarin bahwa dalam etika bisnis itu juga ada pinjaman online loh. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ada beberapa etika bisnis tentang pinjaman online yang harus kalian ketahui. Yang pertama, dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, dan mempermalukan nasabah. Yang kedua, dilarang menggunakan kekerasan fisik saat menagih. Yang ketiga, dilarang menyebarkan data nasabah. Dan yang keempat, saat menagih kita harus membawa surat tugas. Wah, ternyata banyak banget ya landasan hukum dari pinjaman online yang perlu kita perhatikan. Duh, asik banget. Pada lagi diskusiin apa sih? Wah, iya Fah. Kami lagi diskusi tentang pinjaman online yang mengenai aspek hukum dalam bisnis. Wah, bener banget. Tapi kalian tahu nggak sih kemudahan yang didapat oleh masyarakat untuk mendapatkan dana melalui pinjaman online memang memiliki dampak baik. Tapi di balik itu juga terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan peminjaman online seperti penipuan. Dampak pelanggaran peminjaman online juga berdampak pada banyak aspek, salah satunya negara sebagai contoh penipuan. Tindakan penipuan yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online bisa dikenai pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam penipuan karena pidana penjara paling lambat 4 tahun. Nggak cuma negara loh, dampak pelanggaran pinjaman online pada agama juga ada. Islam mengharamkan segala macam tindakan penipuan dalam kegiatan muamalah termasuk hutang piutang. Tindakan penipuan dijelaskan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir telah menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Adapun hadis yang menegaskan tentang ancaman bagi pelaku penipuan yang artinya, barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tapi sebelum itu, dampak sosial pasti bakal pertama kali terlihat untuk para pelaku pelanggaran pinjaman online. Dampak sosial ada dua. Yang pertama, perusahaan pinjaman online yang melakukan tindakan penipuan akan dipandang buruk oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan perusahaan akan kehilangan konsumen dan mengakibatkan kebangkrutan. Yang kedua, oknum penipuan selain mendapatkan hukuman, ia juga akan dijauhi oleh masyarakat di lingkungan sosialnya. Wah, ternyata udah banyak ya yang dari kita yang tahu tentang pinjaman online itu. Tapi kalian mikir nggak sih gimana masyarakat di luar sana, khususnya di daerah Kota Jambi, apakah mereka udah tahu tentang pinjaman online itu gimana, landasan hukumnya, dan dampak pinjaman online tersebut? Gimana kalau kita melakukan wawancara kepada masyarakat umum mengenai pinjaman online ini?
Wah, setuju. Kita juga bisa membagikan kuesioner secara online nih, biar makin luas cakupannya dan makin banyak data yang didapetin. Assalamualaikum guys. Nah, di sini kami akan melanjuti hasil diskusi kami mengenai pinjaman online. Kami akan membagikan kuesioner dan melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat Kota Jambi dari berbagai kalangan. Baik Ibu, izin perkenalkan, saya Dinia Priskasari. Saya Nadila Putriani. Kami mahasiswi Universitas Jambi, Prodi Ekonomi Islam, angkatan tahun 2020. Di sini saya ingin mewawancari beberapa pertanyaan mengenai tentang pinjaman online. Tolong Ibu boleh tahu dengan siapa saya berbicara ini? Ibu Yeni. Usia Ibu berapa ya? 45. Pekerjaan Ibu saat ini? Ibu rumah tangga. Apakah Ibu sudah tahu dengan adanya pinjaman online, Bu? Belum. Nah, baik, dengan pengembangan media digital yang ada saat ini, pinjaman bukan hanya saja ada di bank ataupun tempat pinjaman lain, melainkan juga ada di media sosial. Baik Bu, ketika Ibu sudah tahu nih tentang pinjaman online, apakah Ibu berminat untuk melakukan pinjaman online? Belum, saya belum mengetahui, baru ini kan. Baik, di pinjaman online itu Bu ada beberapa dampak tentang negatif dan juga positifnya. Nah, ketika Ibu ingin melakukan pinjaman online di media sosial, Ibu harus mengetahui apakah pinjaman online tersebut ada terdaftar di otoritas jasa keuangan atau tidak. Karena banyak yang kita ketahui dan berita-berita yang beredar saat ini, pinjaman online itu melakukan banyaknya penipuan Bu, seperti di Telegram, Instagram, Facebook, dan juga media sosial lainnya. Jadi, ketika Ibu nanti mengetahui di media digital tentang pinjaman online, saya harap Ibu lebih berhati-hati lagi tentang penggunaan pinjaman online. Baik Ibu, jika pinjaman online ini ada di tangan Ibu, lalu diminta data dan ke berkas rahasia Ibu, apakah Ibu ingin memberitahunya? Iya. Baik Bu, data yang dilakukan oleh peminjaman online ini ada data yang berupa bersifat pribadi dan juga bersifat rahasia. Tapi jika Ibu melakukan pinjaman online di bawah naungan otoritas jasa keuangan atau IDX yang sudah terbukti keabsahannya, maka data yang Ibu kasih akan tersimpan Ibu. Karena kenapa? Karena bersifat rahasia tadi, pasti datanya akan tersimpan rahasia juga. Tapi jika Ibu melakukan pinjaman online yang tidak di bawah naungan otoritas jasa keuangan, maka data Ibu bisa saja disalahgunakan, Bu. Baiklah Ibu, sepertinya wawancara kita cukup sampai di sini, Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Kak, sebelumnya izin kami dari Universitas Jambi, Program Studi Ekonomi Islam ingin melakukan wawancara mengenai topik kita hari ini, pinjaman online. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maharani Putri. Nama saya Denalda. Dengan kakak namanya siapa Kak? Siska. Kak Siska. Kak Siska sekarang usianya berapa? 23 tahun. Oh, 23 tahun. Untuk pekerjaan kakak sendiri sebagai apa Kak? Kalau kemarin sih kerja, cuma karena lagi pandemi COVID jadinya nggak kerja sekarang. Oh iya. Jadi sebelumnya kakak udah pernah melakukan pinjaman online berarti ya Kak? Kalau dulu udah pernah melakukan pinjaman online. Iya, karena ada faktor pemberhentian karyawan tadi Kak ya? Iya. Iya. Untuk sebelumnya kakak pinjaman online yang kakak lakukan udah terdaftar di OJK? Alhamdulillah saya mengajukan pinjaman online itu emang udah terdaftar di OJK. Wah, alhamdulillah ya Kak ya. Berarti sesuai dengan topik kita hari ini, pinjaman online kakak sudah terdaftar di OJK, berarti aman Kak ya? Karena sekarang tuh sedang marak-maraknya terjadi pinjaman online ilegal Kak. Dimana misalnya kita tuh rencananya cuma mau minjem 2 juta Kak ya, malah nanti bunganya tuh dilakukan berkali-kali lipat sama si pinjaman online ilegal ini. Alhamdulillahnya sekarang udah ada pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Menurut kakak, bagaimana nih Kak melakukan pinjaman online dengan melakukan pinjaman secara di bank sama di koperasi gitu, enakan yang mana Kak? Kalau menurut saya sih pinjaman online lebih gampang ya syaratnya daripada yang kemarin itu terlalu ribet gitu. Daripada di bank sama di koperasi terlalu ribet ya Kak? Iya, lebih baik pinjaman online. Oke, kan itu biasanya ada syarat seperti KTP atau KK. Nah, menurut kakak aman nggak Kak dengan kakak mengumpulkan syarat seperti itu kalau pinjaman online? Alhamdulillah sih pinjaman online yang saya lakukan datanya itu udah aman, udah terdaftar dan tidak disalahgunakan. Karena terdaftar di OJK tadi ya Kak ya? Iya ya begitulah, karena kan pinjaman online harus bunganya relatif
perspektif juga kan, nggak terlalu tinggi. Lalu mengenai bunga bagaimana Kak? Bunganya ya relatif tinggi kalau pinjaman online. Nah Kak, mengenai bunga sendiri kami ingin memberi pengetahuan dalam perspektif agama Islam dan hukum Islam. Allah sendiri telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu tidak salah jika kita melakukan pinjaman secara online, namun kita harus melihat kakak apakah dalam pinjaman tersebut mengandung riba atau tidak, karena jelas dilarang dalam agama Islam. Ya, Masya Allah, selagi kalau masalah ribanya itu harus diperhatikan lagi gitu. Betul sekali Kak. Nah kalau boleh tahu kegunaan kakak menggunakan pinjaman online itu untuk apa ya Kak? Karena dampak dari COVID-19 itu pekerjaan saya hilang gitu kan, karena banyak karyawan yang diberhentikan karena terlalu sepi karena COVID-19. Berarti Kak buka usaha juga? Iya, saya buka usaha sendiri. Terima kasih ya. Terima kasih Kak atas waktunya. Mohon maaf ya Kak. Wah, ternyata asik banget ya. Kemarin kita melakukan wawancara dan bagiin kuesioner mengenai pinjaman online kepada masyarakat umum. Iya, bener banget. Dari sini juga kita bisa melihat tanggapan dari masyarakat Kota Jambi mengenai pinjaman online dari berbagai kalangan, mulai dari kaum milenial, ibu-ibu, dan lain sebagainya. Untung saja kemarin juga kita sempat melakukan wawancara kepada orang yang sudah melakukan pinjaman online dan yang belum melakukan pinjaman online sama sekali. Tahu nggak sih guys, berbicara tentang pinjaman online, ternyata banyak banget loh kasus dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, melalui kuesioner yang kita bagikan, baik itu secara online maupun secara langsung, salah satu permasalahannya yaitu kurang pengetahuannya masyarakat tentang pinjaman online di bawah naungan otoritas jasa keuangan, sehingga beberapa masyarakat yang melakukan pinjaman online tidak di bawah naungan otoritas jasa keuangan merasa datanya tidak aman karena disalahgunakan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, masyarakat harusnya melakukan pinjaman online yang resmi dan terdaftar di OJK. Salah satu pinjaman online yang resmi dan terdaftar di OJK yaitu Dana Mas dan juga Dompet. Hasil wawancara yang kami dapatkan bahwa 53% masyarakat Kota Jambi telah mengetahui tentang pinjaman online melalui media sosial. Dan hanya 48% masyarakat Kota Jambi yang mengetahui bahwasanya pinjaman online yang aman adalah pinjaman online yang telah di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ternyata banyak masyarakat Provinsi Jambi yang melakukan pinjaman online untuk modal usaha. Ditambah lagi adanya pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat kehilangan pekerjaannya sehingga terpaksa melakukan pinjaman online ini. Masyarakat masih banyak yang ragu untuk melakukan pinjaman online karena beredarnya berita yang viral sekarang karena banyak peminjaman online yang bodong. Jadi sekarang banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan peminjaman online secara langsung, yaitu melalui bank. Permasalahan yang terjadi juga di pinjaman online yaitu bunga bank yang relatif tinggi. Ditambah, jika masyarakat melakukan pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bunga bank yang jelas sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, bunga juga harus diperhatikan. Semua permasalahan yang terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi masyarakat tentang dampak dari pinjaman online dan masyarakat yang belum tahu tentang pinjaman dari media digital sehingga mudah untuk tertipu. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk lebih berhati-hati dan harus melakukan sosialisasi kepada orang yang paham akan pinjaman online.